Tiga Perdana Menteri Israel yang mati mengenaskan, salah satunya dibunuh rakyat sendiri. Terdapat tiga Perdana Menteri Israel yang meninggal dunia secara mengenaskan. Penyebab kematian mereka beragam, namun satu yang paling mengenaskan adalah dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Bahasan tentang Perdana Menteri Israel ini memang tengah hangat mengingat saat ini Benyamin Netanyahu dilaporkan mengidap penyakit berbahaya, hernia dan harus menjalani operasi dalam waktu dekat. Hal tersebut membuat kursi kepemimpinan diserahkan pada Wakil PM dan Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin. Ini merupakan fase kritis bagi Zionis yang tidak didampingi oleh pemimpinnya kala negara mereka berperang melawan Hamas. Sejak merdeka di tahun 1948, Israel memang kerap kali diselimuti dengan masalah. Utamanya masalah eksternal yang membuat mereka harus berperang dengan banyak negara tetangga. Hal ini tentulah membuat negara tersebut jadi wilayah yang tidak aman, baik untuk warga negara hingga para pejabat. Tiga Perdana Menteri Israel yang mati mengenaskan. 1. Ariel Sharon yang lahir pada tahun 1928 ini menjabat sebagai Perdana Menteri Israel untuk periode 2001 hingga 2006. Sharon meninggal pada usia 85 tahun setelah koma selama 8 tahun menurut laman The Guardian. Koma yang dialaminya ini dimulai sejak Mei 2006 hingga PM Israel tersebut dinyatakan meninggal pada Januari 2014. Ariel Sharon diketahui memiliki masalah kelebihan berat badan dan menderita berbagai masalah medis, yang menyebabkan stroke hemoragik pada usia 78 tahun. Parahnya lagi dirinya dikenal tidak mengikuti nasihat dokternya dan terus bekerja. Hal tersebut membuat banyak orang menilai kematiannya sebagai bentuk bunuh diri secara tidak langsung. Bagi Palestina sosok Sharon ini diibaratkan sebagai jagal sehingga 8 tahun koma yang dideritanya dianggap sebagai bentuk kutukan. 2. Menachem Begin menjabat sebagai Perdana Menteri Israel untuk periode 1977 hingga 1983. Menurut Washington Post, dia merupakan salah satu tokoh pasca Perang Dunia Kedua di Israel yang mencanangkan gerakan nasionalis Yahudi dan kepemimpinan negara tersebut selama 4 dekade pertama. Bagi sebagian besar orang, Begin dinilai sebagai sosok yang sangat mendukung gerakan Zionis. Dirinya juga sempat jadi pemimpin oposisi di parlemen Israel. Pria yang lahir di tahun 1913 ini meninggal di usia 78 tahun. Diketahui jika pemimpin Israel ini mengalami depresi berat setelah kepergian istrinya di tahun 1983. Hal tersebut dianggap sebagai penyebab dirinya pensiun dari kursi pemerintahan. Selama 9 tahun terakhir, ia jarang tampil di depan umum kecuali untuk perawatan medis darurat atau menaruh bunga di makam istrinya. Karena itu banyak orang yang menduga kematiannya di tahun 1992 disebabkan oleh bunuh diri. 3. Yitzhak Rabin. Terakhir ada sosok Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel yang pernah mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994 atas peranannya dalam perjanjian Oslo antara Israel dan otoritas Palestina. Perdana Menteri yang memimpin Israel di tahun 1967 ini meninggal di usia 73 tahun usai timah panas bersarang di tubuhnya ketika dia hendak memasuki mobil. Petugas keamanan segera menangkap seorang ekstremis Zionis yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Dia adalah mahasiswa hukum Israel berusia 27 tahun, yang bernama Yigal Amir.
Dilansir dari New York Times, pihak keamanan mengungkapkan jika Amir telah melakukan percobaan pembunuhan tersebut sebanyak 2 kali. Segera setelah kejadian tersebut, Menteri Luar Negeri Shimon Peres, mitra Rabin dalam perundingan perdamaian, secara otomatis menjadi pejabat Perdana Menteri. Inikah azab bagi orang yang telah melakukan serangan, bahkan pembantaian bagi warga sipil tak berdosa? Inilah Rabi sekaligus Hakim Senior Israel Elimelech Wasserman yang memberi fatwa terkait bom di rumah sakit jalur Gaza Palestina. Kini ditemukan tewas dalam serangan penembakan di Yerusalem pada Kamis 30 November 2023. Mengutip AFP, Hamas kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan penembakan tersebut yang menewaskan 3 orang penting dari Zionis itu. Kabar kematian itu terungkap usai Menteri Pelayanan Keagamaan Michael Masheli menyatakan, 1 dari 3 korban tewas itu adalah Wasserman, tokoh Rabi Israel. Ia menerangkan insiden itu terjadi saat Rabi Wasserman dalam perjalanan menuju pengadilan Rabi di Asdod. Masheli pun menyampaikan duka cita untuk hakim seniornya. Wasserman merupakan salah satu korban dalam serangan yang dilakukan Hamas di Yerusalem pada hari Kamis. Semasa hidup dia dianggap sebagai salah satu hakim senior. Wasserman juga berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas soal Talmud atau kumpulan ajaran hukum hingga interpretasi sastra Yahudi dan keputusan hukum Yahudi. Dia juga sempat menuai sorotan usai menjadi salah satu sosok yang mengeluarkan fatwa untuk mengizinkan pengeboman rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Menurut laporan Watan, sekitar 43 rabi telah mengeluarkan fatwa yang mengizinkan pengeboman di Rumah Sakit Al-Shifa ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keputusan itu muncul usai puluhan ribu warga Palestina mencari perlindungan di tempat tersebut imbas gempuran Israel yang mengenai rumah mereka. Israel akhirnya melancarkan serangan ke Al-Shifa pada pertengahan November lalu. Mereka juga sempat mengepung rumah sakit tersebut. Sebelum menggempur habis-habisan rumah sakit itu, Israel menuduh Al-Shifa menjadi markas Hamas. Di sana, kata mereka terdapat terowongan yang menuju rumah pemimpin Hamas, namun pihak rumah sakit Al-Shifa membantahnya dan hingga saat ini tidak terbukti.